Terima kasih bagi Anda yang masih bergabung dalam Berita Sulawesi Tengah. Bagi Anda yang belum sempat bergabung, berikut kembali kami hadirkan 3 berita utama hari ini. Ratusan penyintas gempa Palu masih menempati hunian sementara atau huntara karena belum mendapatkan hunian tetap. Komplotan pelaku pencurian ternak dan motor di Palu Selatan diringkus polisi. Masjid Al-Amin yang terdampak gempa bumi tahun 2018 silam ditetapkan jadi cagar budaya. Serangan buaya menjadi ancaman nyata masyarakat Sulawesi Tengah sepanjang tahun 2024 ini. Sudah 7 warga yang menjadi korban serangan buaya dan 3 orang diantaranya meninggal dunia. Warga pun berusaha menangkap dan membunuh reptil raksasa tersebut. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Provinsi Sulawesi Tengah, Mulyadi, membenarkan banyaknya warga yang menjadi korban serangan buaya. Salah satu penyebabnya adalah karena habitat buaya yang sudah dirusak dan dikuasai manusia, termasuk dijadikan areal nelayan. Selain itu, juga karena aktivitas manusia dilakukan malam hari di sungai dan pesisir pantai. Tapi kami tetap optimis upaya-upaya yang kami lakukan bagaimana dengan menyadarkan masyarakat, Pak. Memberi informasi bahwa habitat-habitat yang jadi tempat buaya itu sebisa mungkin dihindari untuk beraktivitas. Menyikapi banyaknya korban serangan buaya, pihak BKSDA bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah membentuk Satuan Tugas Penanganan Satwa Buaya sebagai salah satu langkah dalam mengantisipasi serangan satwa yang dilindungi tersebut. Selain itu, BKSDA juga telah memasang papan peringatan di sejumlah titik yang menjadi tempat buaya berkeliaran. Saat ini juga, BKSDA mengamankan 7 ekor buaya di kandang transit BKSDA Sulawesi Tengah. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Ratusan calon paskibraka atau capas di Sulawesi Tengah mulai mengikuti tahapan seleksi di tingkat provinsi. Mereka merupakan perwakilan dari 13 kabupaten kota se-Sulawesi Tengah. Sebanyak 109 capas menjalani seleksi tes intelijensi umum atau TIU di Gedung Pogombo, kantor Gubernur Sulawesi Tengah pada Selasa pagi. Mereka merupakan capas yang lolos seleksi tes wawasan kebangsaan pada tahapan seleksi pertama pada Senin kemarin. Awalnya, total keseluruhan capas berjumlah 114 peserta. 5 diantaranya gugur pada tahapan seleksi tes wawasan kebangsaan. Proses seleksi tersebut akan terus berlanjut hingga 15 Mei mendatang. Adapun tahapan seleksinya, diantaranya seleksi tes wawasan kebangsaan, tes intelijensi umum, psikotes, kesehatan, kesamaptaan, dan tes kepribadian. Nantinya hanya akan meloloskan sebanyak 2 pasang capas terbaik yang akan dikirim untuk mengikuti seleksi ke tingkat nasional. Paskibraka nasional yang terpilih akan bersiap mengibarkan bendera pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. Pembina Pemusatan Diklat Paskibraka, Dodi Agan, mengaku melakukan seleksi dengan sebaik-baiknya. Seluruh peserta dari kabupaten kota memiliki kesempatan yang sama untuk bisa lolos. Relatif kalau kemarin kan dari tol ya. Perwakilan satu Kota Palu. Jadi ini mudah-mudahan juga bisa kita harapkan bisa dari teman-teman dari kabupaten bisa. Tapi yang jelas kan hasil akhir yang menentukan. Tapi berarti secara kualitas kabupaten kota hampir sama semua. Hampir sama. Yang jelas mereka yang dikirimin yang terbaik dari kabupaten kota itu. Antusiasme para peserta seleksi sangat tinggi. Mereka sangat berkeinginan menjadi salah satu dari pasukan pengibar bendera nasional. Rasanya untuk seleksi tahun ini Kak itu sangat bahagia sekali karena kita betul-betul diseleksi dengan benar.
tanpa adanya kecurangan, dengan adanya seperti orang dalam dan nepotisme begitu Kak. Paskibraka itu menurut saya adalah seorang pengibar bendera yang terhormat karena bisa mengibarkan bendera sebagai paskibraka. Dan juga saya itu ingin mendapatkan banyak pengalaman, banyak teman di dalam paskibraka. Saya juga ingin melatih diri saya menjadi lebih disiplin, menjadi lebih teratur, dan menjadi lebih rajin. Animo peserta yang mengikuti seleksi Paskibraka tahun ini meningkat. Kota Palu menjadi penyumbang terbanyak dari tahun ke tahun. Syahrul Cahya dari Palu melaporkan. Berdiri sepelemparan batu dan bibir Pantai Wani, inilah Masjid Al-Amin Wani, salah satu masjid tertua di Sulawesi Tengah. Masjid Al-Amin Wani, Kabupaten Donggala berdiri sejak 1906 dan masih digunakan hingga saat ini. Masjid yang masuk dalam cagar budaya ini sempat merasakan hempasan tsunami tahun 2018. Kerusakan akibat tsunami dan tergerus usia membuat masjid melakukan beberapa renovasi dan perbaikan. Untuk menjaga keaslian masjid yang telah berusia 118 tahun, beberapa ornamen bangunan masih tetap dipertahankan. Jendela dan pintu berukuran besar dan tiang penyangga bangunan masih seperti bentuk awal berdiri. Masjid Al-Amin Wani merupakan salah satu cagar budaya peninggalan warga keturunan Arab yang datang ke Donggala. Masjid Al-Amin Wani ini salah satu masjid tertua Sulawesi Tengah, di mana masjid ini didirikan pada tahun 1906 oleh masyarakat Arab yang ada di Malambora. Jadi sebelum dikenal Wani ini, dulu dikenal Wani itu Malambora, khusus yang ada di Dusun 4 ini, di mana dihuni oleh mayoritas masyarakat Arab yang sampai sekarang sudah beranak pinang, di mana masjid ini bahannya itu berasal dari Singapura. Inilah salah satu bukti kalau bangunan ini bangunan sangat bersejarah, karena jarang ditemukan model bangunan seperti ini. Gaya arsitektur bangunan bernuansa budaya Arab, Melayu, dan Cina menjadikan masjid ini unik dan berbeda dengan masjid masa kini. Walaupun ini masjid sudah beberapa kali mengalami perubahan. Ya, kalau dulu ini masih dindingnya, atapnya atap sirap, kemudian dinding juga dinding papan, cuma karena saking lamanya itu sudah dimakan rayap. Sehingga yang asli ini tinggal kaligrafi yang ada, kemudian dengan beberapa tiang-tiang yang ada, kemudian kita lihat dalam bentuk juga itu memang agak unik dibanding dengan masjid-masjid yang lama. Masjid Al-Amin Wani menjadi saksi sejarah pertumbuhan agama Islam di Sulawesi Tengah. Masjid tua ini masih melayani umat untuk beribadah. Kesucian dan keaslian masjid cagar budaya ini masih dijaga hingga kini. Sekarang, masjid ini juga difungsikan sebagai sarana pendidikan untuk meningkatkan kecerdasan dan keimanan warga. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Kabupaten Donggala. Informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Sulawesi Tengah hari ini. Atas nama rekan kerja yang bertugas, saya Della Rizka mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Songgom Poasi, Tabe.